ke depan tentang bagaimana penegakan hukum itu dilakukan dengan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Judul pidato Hegel tahun 1970 itu Kritika Zone in the Strafrechtwetenschaft, artinya kritik terhadap zona atau wilayah pengetahuan hukum pidana. Meskipun beliau adalah guru besar hukum pidana, tetapi pada awal pidato yang tadi judulnya adalah Kritika Zone in the Strafrechtwetenschaft, beliau menulis bahwa ada 3 fase metodologi penelitian ilmu hukum modern. Sekali lagi saya ulangi, ada 3 fase metodologi penelitian ilmu hukum modern. Fase pertama menurut Haider yang dia sebut dengan istilah normatif sistematis. Normatif sistematis ini sangat mudah. Ini yang diajarkan di program Strata 1 maupun program Strata 2. Jadi melihat apa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, bagaimana aturan hukum itu, lalu berpikir secara normatif sistematis menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Tetapi Haider sudah menerawang jauh ke depan dan dia mengatakan bahwa kalau seorang yuris hanya berpikir secara normatif sistematis, maka tidak akan mungkin dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, fase pemikiran yang kedua yang menurut Haider, dia menggunakan istilah naif empiris. Naif empiris itu Bapak Ibu segala sesuatu yang memang terjadi seakan-akan di luar nalar kita, seakan-akan di luar apa yang bisa dijangkau oleh kita manusia tanpa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu persis bahwa sekarang dunia itu sudah tidak lagi dibatasi oleh waktu, dunia itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang, dunia itu tidak lagi dibatasi oleh jarak. Ini semua adalah naif empiris. Dan ketiga menurut Haider, ketika kita bertemu dengan normatif sistematis dan naif empiris, maka fase pemikiran yang terakhir, yang paling penting, dan itu pada tingkat derajat doktoral adalah refleksi filsafati. Refleksi filsafati ini akan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat naif empiris ini ke dalam aturan yang kita miliki. Tentunya Bapak Ibu, tema ini akan sangat relevan dengan seminar pada pagi hari ini. Bahwa memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dihindari, tetapi kita harus mengantisipasi kemajuan dan teknologi itu di berbagai bidang, termasuk dalam persoalan penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum administrasi. Kita tahu persis bahwa pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini sudah memperkenalkan e-government. Mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, semua sudah berbasis teknologi. Di dalam lingkup peradilan, saya tahu persis bahwa banyak sekali peraturan Mahkamah Agung yang sudah mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi, khususnya dalam menangani perkara, termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara perdata. Dan KUHP yang baru juga sudah mengantisipasi kemajuan teknologi dengan adanya satu bab khusus terakhir, yaitu sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Inilah yang kita lakukan untuk bagaimana beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karena salah satu fungsi dari hukum, selain fungsi untuk mengatur tata kehidupan, fungsi untuk menyelesaikan sengketa, fungsi melindungi untuk mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap individu, fungsi yang keempat dari hukum itu adalah fungsi adaptatif. Hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, terkadang orang mengatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dari peristiwa. Saya tidak setuju dengan ungkapan itu sebab hukum itu hin person. Hukum itu bukan orang. Hukum itu adalah sistem. Sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem, kekurangan, kekosongan yang terjadi pada satu subsistem akan diisi, akan dilengkapi oleh subsistem lainnya.
Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem ini pasti bisa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kita sudah mempunyai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur bagaimana melakukan transaksi elektronik. Bahkan kita juga mengenal cyber notary, di mana pembuatan akta itu bisa dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Biasanya menjadi pertanyaan Bapak Ibu dalam kita melakukan suatu apakah itu akta yang dilakukan oleh para pihak dan lain sebagainya, itu ada pasti teman-teman yang berkecimpung di dunia hukum pasti memahami bahwa ketika kita melakukan suatu transaksi atau melakukan suatu hubungan hukum di depan notaris atau suatu pernyataan sepihak di depan notaris, maka biasanya bahasa notaris itu adalah telah datang di hadapan kami. Telah datang di hadapan kami ini kan menyangkut yurisdiksi dari notaris tersebut. Bagaimana mengantisipasi cyber notary ini dengan kemajuan teknologi? Ada satu negara di dunia yang namanya negara Georgia. Ini adalah negara bagian sempalan dari Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, lalu Georgia ini mendirikan negara sendiri, terpisah dari Uni Soviet. Mengantisipasi kemajuan teknologi dan bagaimana di satu sisi notaris ini harus bekerja sesuai dengan ruang lingkupnya dan pada daerah hukumnya. Ada yang menarik mengantisipasi kemajuan teknologi, lalu cyber notary ini diperbarui di negara Georgia dan ini sudah banyak diikuti oleh negara-negara di dunia. Contoh konkret seperti ini. Katakanlah saya berada di Jakarta. Properti yang akan saya jual adalah sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya. Tanah dan rumah yang ada dan bangunan yang ada di atasnya dia berkedudukan di Surabaya. Lalu kemudian pembelinya berada di Jogja. Bagaimana cyber notary ini memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk orang tidak harus datang di tempat benda yang menjadi objek perjanjian itu berada, tetapi itu bisa dengan kemajuan teknologi. Di dalam ketentuan hukum di Georgia itu boleh melakukan transaksi di hadapan notaris dengan cara, kalau tadi saya berada di Jakarta, saya penjual, pembeli berada di Surabaya, objek tanahnya itu objek jual beli itu ada di Surabaya, kemudian pembeli itu berada di Jogja, maka cukup pada waktu yang sama, real time saya berada di notaris yang berkedudukan di Jakarta, si pembeli itu juga berada di depan notaris yang berkedudukan di Yogyakarta, sementara saya harus memberikan kuasa menjual kepada orang yang saya percayakan di Surabaya dan dia juga berada di hadapan notaris. Jadi secara real time semua itu berada di hadapan notaris dalam rangka mengantisipasi kalimat hukum yang berbunyi telah datang di hadapan kami para pihak. Jadi itulah yang saya katakan bahwa ketika kita berhadapan dengan knife empiris, maka elemen yang paling mendasar di dalam fase pemikiran hukum itu adalah refleksi filsafati. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan untuk kita bisa berbicara lebih lanjut dalam menggali wawasan pengetahuan dari para narasumber dari berbagai universitas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Sang Sekian.